Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Kembali lagi bertemu dengan Bu Guru Alfi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, bagus. Ya, di sini Bu Alfi pun dalam keadaan sehat. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari materi baru ya. Sudah siap? Oke. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi ilmiah. Tapi sebelumnya, kita biasakan untuk membaca doa terlebih dulu ya. Sudah siap? Maka kalian bertanya-tanya, mengapa langit bisa berwarna biru? Atau bagaimana gunung bisa meletus? Atau bagaimana cara manusia bisa pergi ke bulan? Nah, semua pertanyaan itu bisa kita jawab dengan mempelajari teks eksplanasi ilmiah. Yuk, kita belajar bersama. Pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama Andi dan Nina. Yuk, kita simak bersama-sama perjalanan Andi dan Nina dalam belajar teks eksplanasi ilmiah. Hai Nina, kamu mau pergi kemana? Aku mau pergi mengaji, tapi kayaknya bakal hujan deh. Iya, kayaknya bentar lagi hujan. Tuh langitnya udah mendung, ada rintik hujan. Aku jadi penasaran gimana sih proses terjadinya hujan? Pas di sekolah pernah dijelaskan sih, kalau gak salah pas materi teks eksplanasi ilmiah. Aku kan gak masuk pas kemarin, Andi. Aku bantu ya, begini loh penjelasannya. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan suatu peristiwa, proses, atau objek secara ilmiah. Jadi, teks ini bukan hanya sekedar menceritakan, tapi juga memberikan penjelasan yang logis dan berdasarkan fakta. Bahasan dalam teks eksplanasi ilmiah biasanya ada fenomena alam dan sosial. Apa saja ciri-ciri dari teks eksplanasi? Yang pertama, informasi yang dimuat merupakan fakta atau bersifat faktual. Kemudian yang kedua, hal yang dibahas merupakan fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Keempat, menggunakan kata penanda urutan, dan yang terakhir adalah fokus pada hal-hal yang umum. Anak-anak, nanti kita akan belajar tentang strukturnya ya. Coba kita perhatikan. Teks eksplanasi ilmiah memiliki struktur yang jelas loh. Pertama, ada pernyataan umum yang dimana isinya berisi tentang topik utama yang akan dijelaskan. Yang kedua, ada bagian deretan penjelas yang berisi penjelasan rinci tentang topik tersebut. Nah, yang terakhir ada interpretasi atau kesimpulan dari penjelasan yang diberikan. Coba kalian perhatikan contoh teks eksplanasi berikut ini. Nah, di sini kita bisa menentukan struktur dari teks eksplanasinya ya. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum bisa kita dapatkan dari paragraf yang pertama. Oke, sudah? Yang berikutnya yaitu adalah deretan penjelas. Di dalam deretan penjelas terdapat pada paragraf 2 dan 3. Kemudian untuk bagian yang terakhir atau interpretasi yaitu kesimpulan, kita bisa temukan di bagian paragraf yang keempat. Ya, kalian harus memperhatikan terlebih dahulu apa saja sih yang harus kita tulis saat menulis teks eksplanasi ilmiah. Ya, pertama, kalian harus memikirkan dulu kira-kira topik apa yang akan dibahas di dalam teksnya. Kemudian, kalian juga bisa mengecek ya kesesuaian informasi antara informasi yang ada dengan faktanya. Ya, misalkan ada suatu peristiwa atau kejadian itu betul-betul harus terjadi ya. Bukan imajinasi ya, apalagi hoax itu tidak boleh. Nah, berikutnya, supaya menjadi teks eksplanasi ilmiah yang padu, informasinya harus ditulis sesuai urutan.
Yaitu tadi, strukturnya harus ingat, ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan simpulan. Nah, yang terakhir, jangan lupa penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dalam menulisnya harus bahasa yang baik dan benar, yang memudahkan pembaca atau pendengar untuk memahami keseluruhan informasi yang ada di dalam teks yang sudah kalian buat. Itu adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan ya saat akan menulis sebuah teks eksplanasi ilmiah. Nah, itu tadi dia pembelajaran kita mengenai teks eksplanasi ilmiah. Bagaimana? Anak-anakku semuanya sudah paham? Kalau misalkan kalian masih ada yang belum dipahami, kalian boleh putar lagi ya video pembelajaran ini supaya kalian bisa lebih memahami isi dari teks eksplanasi ilmiah. Nah, sebelumnya kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Andi dan Nina yang sudah membersamai kita dalam belajar teks eksplanasi ilmiah. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.